Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pada hari ini kita bersama lagi akan melanjutkan pembelajaran kita Al-Quran Hadis, yaitu tentang etos kerja pribadi Muslim. Memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat tentang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait etos kerja pribadi seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pun peta konsep etos kerja pribadi Muslim ada 4. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar kacanya masing-masing. Yang pertama, kita akan menganalisis Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang kedua, menganalisis Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya, menganalisis hadis Nabi tentang etos kerja pribadi Muslim. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku orang yang mempunyai etos kerja pribadi Muslim. Nah, sebelum Bapak menyampaikan penjelasan singkat, Bapak punya pertanyaan nih. Apakah kalian mengetahui perilaku seseorang yang mencerminkan sikap etos kerja pribadi seorang Muslim? Pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, mari kita membacanya bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita simak dan dengarkan dengan baik bagaimana sih pembacaan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang benar dan baik sesuai hukum tajwid dan makharijul huruf. Silahkan disimak ya teman-teman. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Selanjutnya, mari kita perhatikan dan pahami beberapa kosakata di bawah. Kosakata ini merupakan kosakata dari Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ada kata wabtagi, artinya dan carilah. Atakallah, yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ada kata wala tansa, dan janganlah kamu lupakan. Nasibaka, bagianmu. Wala tabghi, janganlah kamu berbuat. Dan yang terakhir ada kata al-fasad, artinya kerusakan. Terjemah Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masuklah kita kepada inti pembelajaran hari ini, yaitu penjelasan tentang Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
Di awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi atau akhirat. Tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Artinya harus seimbang. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan dunia, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Ulama menjelaskan bahwa pada saat kita mengerjakan ibadah, kita harus sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Misalnya, sedang sholat, harus berusaha melupakan semua urusan duniawi dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, seolah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Begitu juga dalam menghadapi urusan duniawi, harus penuh perhatian dan kesungguhan sehingga menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua-duanya harus seimbang. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah, kita harus betul-betul khusyuk. Sedangkan ketika kita sedang bekerja atau berurusan, kita harus tetap betul-betul fokus. Kita sebagai manusia, kita terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, oleh karenanya penting bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan jasmani, material, tubuh, makan, misalnya berolahraga, beristirahat, dan rohani atau kebutuhan spiritual kita dalam diri kita, misalnya seperti beribadah, berzikir, sholat, puasa, bersedekah. Artinya apa? Karena kita terdiri dari dua hal ini, maka kita harus belajar menyeimbangkan keduanya. Kehidupan jasmani kita baik, makan kita baik, istirahat kita cukup, berolahraga kita cukup. Selanjutnya juga begitu juga dengan kehidupan spiritual kita atau kebutuhan rohani kita harus cukup. Kewajiban semuanya ditunaikan dengan baik. Yang sunnah-sunnah semampu kita laksanakan. Ya, ayat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk bisa berbuat baik kepada Allah dan sesamanya. Artinya kita punya kewajiban berbuat baik. Nah, bagaimana sih cara berbuat baiknya? Nah, berbuat baik ini sebagai perwujudan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim dan Maha Rahman kepada seluruh makhluknya. Bentuk perbuatan baik itu dapat dikategorikan menjadi 4 hal. Nah, mari kita simak, ada 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama, berbuat baik pada nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Kemewahan dan harta yang berlimpah tidak boleh menjadikan dirinya lupa diri dan lupa terhadap kehidupan akhirat. Bentuk perbuatannya baiknya adalah dengan menggunakan harta untuk memberi nafkah keluarga, menyantuni anak yatim, ataupun biaya pendidikan keluarga. Artinya, harta itu harus bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, misalnya nafkah keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, menyediakan rumah yang baik, menyediakan makanan yang bergizi, yang sehat, yang cukup. Itu untuk kehidupan dunia. Untuk kehidupan akhirat, misalnya kita dari harta kita itu misalnya menyiapkan amal jariah, misalnya bersedekah, berinfak, berzakat. Nah, itu untuk kebutuhan akhirat kita. Jadi harus seimbang. Jadi berbuat baik yang pertama adalah dengan berupa harta. Nah, yang kedua adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Gimana caranya? Dengan memelihara kehidupan dirinya di dunia, namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.
Bentuk perbuatan baik ini makan, minum, berpakaian, beragama, berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat. Artinya kita sayang terhadap diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Misalnya kita berolahraga. Nah, kita menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, menghargai fisik yang Allah telah berikan kepada kita. Namun jangan sampai melanggar syariat agama. Misalnya berolahraga tapi mengumbar aurat, jogging misalnya tapi mengumbar aurat, dan lain-lain. Misalnya dalam bermasyarakat baik, kita harus membaur dengan orang banyak. Namun jangan sampai melanggar perintah agama. Misalnya ada tradisi di suatu daerah kalau mengadakan kawinan nanti akan ada perjudian atau mabuk-mabukan. Nah, walaupun itu adat istiadat dan kebiasaan orang, namun kita harus menghindarinya karena bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi kita harus memelihara diri kita sendiri. Tadi makan minum yang baik, berpakaian, beragama, berkeluarga, bekerja, dan bermasyarakat, termasuk juga berolahraga. Selanjutnya, yang ketiga, berbuat baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Muslim, yaitu selalu mentaati perintah Allah melalui ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini juga perbuatan baik kepada diri kita sendiri sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah. Kita beribadah, artinya kita memenuhi hak-hak ruh kita untuk beribadah. Ruh kita juga perlu makan. Jadi kalau misalnya jasmani kita perlu makannya nasi, protein, sayur-sayuran, vitamin-vitamin. Nah, jadi kalau rohani kita itu makannya berupa perbuatan ibadah, sholat kita, puasa kita, zikir kita, sholawat kita merupakan hak dari roh kita. Maka ketika kita berbuat sesuatu yang diajarkan oleh Allah, kewajiban Muslim yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu merupakan perbuatan baik kita. Yang terakhir, yang keempat, berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ternyata telah banyak menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Rum ayat 41 dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat ulah manusia. Allah telah banyak mengingatkan manusia di dalam Al-Quran agar tidak mau melakukan kerusakan di muka bumi. Seperti apa sih perbuatan fasad atau kerusakan itu? Nah, Profesor Quraisy Shihab pernah menjelaskan bahwa perbuatan fasad itu artinya mengurangi atau merusak dari fungsi sesuatu. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hutan. Apa sih fungsi hutan itu? Fungsi hutan itu banyak. Misalnya menyerap air hujan yang turun ke bumi. Nah, supaya tidak terjadi tanah longsor misalnya. Terus fungsi hutan misalnya dengan pohon-pohonnya yang lebat menjadi rumah bagi flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Kalau kita merusak, mengurangi fungsinya, artinya merusak hutan atau bahkan menghilangkan hutan, artinya kita merusak fungsinya sebagai rumah dari flora dan fauna. Habis itu juga hutan atau pohon-pohonnya berfungsi juga sebagai penghasil atau produsen oksigen, karena pohon-pohon itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen kepada kita. Oksigen kita butuhkan sebagai makhluk hidup untuk bernapas. Artinya fungsi hutan adalah untuk menghasilkan atau memproduksi oksigen. Nah, kalau hutannya kita kurangi atau kita rusak, maka kita sudah berbuat fasad, kerusakan, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Quraisy Shihab. Telah nampak, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Nah, artinya kita sendiri pula yang bisa mengurangi perbuatan fasad tadi. Maka berbuat baik
atau memelihara atau menjaga bumi, menjaga lingkungan kita merupakan perbuatan baik yang dijelaskan oleh Quran surah Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya ada kisah teladan yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW mendapati seorang anak muda yang selalu berada di masjid. Nah, jadi selalu beribadah di masjid. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah yang memberi nafkah untuk pemuda tersebut? Artinya kan dia kalau seharian di masjid beribadah saja, dia kan perlu makan, perlu jajan, perlu tempat tinggal. Nah, itu siapa yang menyiapkan sementara dia sehari-hari hanya melakukan ibadah? Terus para sahabat menjawab, ayahnya. Beliau melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya. Sebab si pemuda seyogianya bekerja mencari nafkah sehingga tidak menjadi beban orang lain. Nah, artinya kita tuh harus menyeimbangkan tadi kehidupan jasmani kita dan rohani kita. Kita beribadah saja, sibuk beribadah saja, sementara orang lain kesusahan menyiapkan kebutuhan hidup kita. Apalagi misalnya kita sudah menjadi seorang kepala rumah tangga, kita menjadi seorang ayah, misalnya ayah dari anak kita, suami dari istri kita, maka kita bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik nafkah lahiriah maupun batiniah, baik sekunder apalagi yang premier, rumah, makan, pakaian, pendidikan yang baik. Habis itu sebagai seorang ayah harus menjadi tauladan bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Artinya kita harus belajar menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia saja. Nah, itulah mungkin kesimpulan dari kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya kesimpulannya kita harus tetap menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan hanya mengejar salah satunya saja terus melupakan yang lain. Artinya tetap seimbang. Kehidupan dunia kita bisa lakukan dengan baik segala kebutuhannya, apalagi kebutuhan akhirat sama-sama dijaga dengan baik. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak berikan dalam penjelasan singkat tentang Quran Surah Al-Qasas ayat 77 ini. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat membawa manfaat serta berkah bagi kita semua. Bapak akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.